Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat. Hari ini bersama saya Ustazah Irma, kita akan belajar biologi tentang metabolisme sel. Tetap semangat belajar ya, dan mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir bagaimana tubuh yang dulunya mungil bisa tumbuh menjadi besar, tinggi, tegap, serta kuat, dan kemudian melemah kembali? Pernahkah juga Anda berpikir saat Anda berolahraga, memasak, belajar, dan lain sebagainya bisa kalian lakukan dengan gerakan yang begitu mudah? Dari mana bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan tubuh kita? Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tubuh Anda, begitu juga aktivitas yang bisa Anda lakukan setiap hari itu, semua tidak lepas dari suatu proses. Proses itu rumit dalam tubuh yang disebut metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah perubahan. Jadi, metabolisme adalah semua reaksi perubahan secara biokimia yang terjadi di dalam sel yang berperan penting dalam regenerasi tubuh kita. Pada metabolisme terjadi proses penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil disertai dengan menghasilkan energi. Proses ini disebut katabolisme. Selain itu juga terjadi proses pembentukan sintesis molekul dan komponen sel dari molekul kecil yang biasanya membutuhkan energi. Proses ini disebut anabolisme. Berikut adalah peta konsep dasar metabolisme. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa pada metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada katabolisme, sumber energi semisal glukosa, gliserol, dan asam amino akan dipecah menjadi produk metabolit. Produk metabolit di sini merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Selama proses pemecahan molekul seperti glukosa dan lain sebagainya menjadi produk metabolit, sebagian besar akan menghasilkan panas serta membentuk ATP. Panas yang dihasilkan berperan sebagai termoregulasi tubuh dan kemudian terbuang ke lingkungan. Kemudian ATP yang terbentuk dari penambahan satu gugus fosfat ke molekul ADP atau yang biasa disebut dengan fosforilisasi ADP. Sebagian digunakan untuk kontraksi otot sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik. Serta sebagian yang lain dari ATP tersebut digunakan untuk proses anabolisme dan juga sebagai macam transportasi seluler. Pada anabolisme, ATP digunakan untuk pembentukan prekursor intraseluler yang sebagian bahannya berasal dari nutrisi eksternal. Prosesor-prosesor ini kemudian akan digunakan untuk memulai biosintesis molekul intermediat seperti asam amino dan lain sebagainya. Untuk melakukan proses ini juga pembentukan ATP. ATP juga digunakan untuk pembentukan biopolimer seperti protein dan lain sebagainya dari molekul intermediat yang telah tersedia. Jadi, fosforisasi dan defosforisasi ADP ini akan berjalan terus-menerus membentuk siklus. Salah satu contoh dari anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan tumbuhan hijau. Dan salah satu contoh katabolisme pada hewan adalah respirasi. Antar fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Fotosintesis membutuhkan energi matahari CO2 dan H2O untuk menghasilkan O2 dan glukosa. O2 yang dihirup dan glukosa yang dimakan oleh hewan digunakan untuk proses respirasi seluler yang kemudian menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2O. Kembali lagi, CO2 dan H2O yang dihasilkan oleh respirasi bisa digunakan oleh tumbuhan dan hewan. Untuk mengetahui bagaimana proses fotosintesis dan respirasi secara rinci akan saya tampilkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.